tahu lewat konten tersebut secara singkat bagaimana teteh bisa hijrah. Satu, kedua, bagaimana hukumnya kalau kita tidak mau memaafkan orang. Terus, apakah pernah saya baca di salah satu artikel, apakah itu semua amalan-amalan yang kita lakukan, apakah itu tidak akan diterima apabila kita tidak memaafkan? Saya rasa cukup pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Baik, pertama itu kepo tentang orang yang menjadi orang lebih baik. Alhamdulillah, ya, karena saya juga kepo tuh sama Umar bin Khattab, kan dulu juga musuhnya Nabi. Pagi pengen membunuh Nabi, malam siap mati jadi Nabi. Ya, sudah agama Islam. Hijrah. Saya juga gitu hijrah. Yang tidak berubah di lenur dari kegelapan percaya dan Islam, dari maksiat dan taat, dari dulunya aurat untuk aurat dan hijrah. Ya, dari dulunya di TV ibu tahunya ya kayak begitu ya, alhamdulillah. Sekarang menjadi ya untuk aurat sesuai syariat, sesuai yang Allah inginkan dari Al-Quran Al-Azhar ayat 50 dan juga sesuai dengan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tubuh perempuan itu semuanya aurat illa hadamatan kecuali wajah dan telapak tangan. Doakan ya Bu semoga terjadinya dan saya juga berdoakan bahwa semuanya sih mau berdialog di akhir hayat. Gimana deh kok bisa? Nah, yang mungkin ya Bu ya, jadi walido gitu. Ibu, ketika saya masih studi itu sebenarnya dulu belum pakai jilbab ya, masih artis itu yang sebutkan tadi setelah itu saya sedang lain anak lain saya coba pakai juga bawa tapi kata sutradaranya gini, teteh kalau mau perannya dari ibu kalau anak lain punya kayak seperti masih kecil, gimana kalau kita pakai jilbab katanya, gimana kalau kita pakai baju yang muslimah gitu kan, kalau berarti kalau kata orang luar yang nggak tahu dan tidak memisahkan padahal kan jilbab kan wajib ya, tapi menurut mereka perempuan yang berjilbab itu orang baik, orang intinya saya gitu perannya ya kan, saya aslinya mau pakai jilbab tapi disuruh pakai jilbab acting supaya kelihatan sama penonton kayak orang benar, orang baik, orang kalem gitu ya. Makanya kalau kita yang sudah dikasih jaya sama Allah aurat, ayo jaga image itu ya, jaga image itu, jangan sampai orang melihat terus pakai jilbab kalau bohong jilbab benar malah pacaran, aduh asal banyak Islam ya. Maka jaga marwah kita sebagai muslimah ya, pertahankan supaya kita kelakuan kita sesuai dengan apa yang kita kenakan. Jadi yang ditutupkan jangan anggota doang, tapi akhlak kita juga tutup dari maksiat insyaallah. Nah kemudian karena saya dulu masih mengharap dunia ya dia ya udahlah apa-apa yang penting dapat duit, tapi lah itu acting doang kan pakai duit kayaknya tetap saya kata saya gitu masalah keluarga dia berjalan 2 bulan saya cuma acting doang pakai jilbabnya, jadi pakai jilbabnya cuma depan kamera kayak gini action gitu ya supaya betul kan udah selesai dulu pada ibadahnya kan orang penjelasan semuanya tapi juga mana. Nah 2 bulan berjalan kemudian suami saya bilang ya
mulai saat itu lagi, karena saya kan dulu lulusan pesantren, sebenarnya mau udah pakai jilbab, tapi karena dulu namanya jiwa muda pengen ngerasain masuk TV, buka dari asal rumah, dan belajarnya ya kita kontrol. Kemudian saya juga udah kangen lagi, belajar lagi, cari dulu lagi, ilmu lagi, online offline gitu. Ternyata ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, kepala kamu ditusuk pakai besi panas di neraka lebih baik daripada kamu bersentuhan dengannya bukan mahram. Nah, saya sudah bisa sama Bu ya. Kan ada yang jadi suami, ada yang jadi anak. Waduh, udah nggak bisa nih. Itu repot tuh. Akhirnya saya kalau adegannya salaman, saya pura-pura nyapu, udah salaman saya nyapu sih. Ya, ada kalau misalnya, pokoknya apa we beda terus saya bilang akhirnya ketahuan. Kita kenapa ditanya? Kenapa? Kok setiap ada adegan salaman enggak? Iya, saya udah tahu dalilnya. Ternyata kalau salaman dengan Imam Mahmud jadi nanti kepala saya ditusuk pakai besi panas di neraka. Tetap masuk neraka walaupun saya pakai jilbab, kalau saya masih mau dengan Imam Mahmud nggak bisa saya. Akhirnya ditanya, kamu mau suci atau mau ibadah terus nih? Itu kan ibadah Bu. Ya kalau kita nurut sama Allah, nurut sama Rasulullah, sami'na wa ta'ana itu ibadah. Kata Nabi jangan sentuhan, kita ibadah. Ya udah saya mau pengen ibadah, pengen shopping gimana ya kata saya. Saya pengen shopping tapi jangan mengganggu ibadah saya gimana? Nggak bisa. Harus bisa. Jadi kayak air sama minyak. Jadi istilahnya kalau di otak saya gini, mobil dunia, mobil akhirat gitu. Ya udah terus saya pilih akhirat dari Allah. Akhirnya peran saya bikin mati kan saya tidak bikin sakit, bikin mati. Ya udah tuh apa-apa juga pilihan saya. Awal-awal itu ya kan namanya saya biasa sebulan dapat ratusan juta, tahunan miliaran dari syuting ya. Ujung-ujung kan karena dibeliin bayar. Tapi karena ya Allah saya tidak akhirat, maka saya matinya sementara akhirat lama-lamanya. Kalau saya sedih terus begitu terus yang salaman iya yang inilah yang tatap-tatapan sama Tuhan mengumpul, aduh, kayak dosa terus semangat yang udah tuh dengan saya. Terus gak lama pandemi itu, saya mah udah duluan di rumah kan, akhirnya pandemi di rumah kan semua ya, tambah belajar lagi. Tapi ada aja madrasah yang enggak, saya belajar dari situ pertama. Kalau saya belum bisa, akhirnya saya sekolah lagi tuh PKT tuh sekolah pelatihan kelas dakwah supaya bisa teman begini sama belajar. Akhirnya dari situ bentar-bentar ya kan, pertama cuma 15 menit, itu udah setengah jam. Akhirnya teman-teman yang punya acara itu akikahan, sunatan, nikahan, ada mau ada pasangan, saya alhamdulillah sejak itu. Dan saya bertekad bahwa apapun yang saya kerjakan, amal soleh kerjakan, pahalanya ngalir untuk orang tua saya. Makanya ketika kemarin viral ya, saya nangis-nangis, mungkin saya tahu ya, karena nggak mau tayangan saya yang buka aurat itu dilihat lagi sama orang, karena itu akan menjadi dosa jariah. Saya orang tua itu nggak mau ya. Saya nangis-nangis berusaha ya Allah, tolong dimasukin itu tayangannya jangan ditayangin lagi, alhamdulillah saya udah tayangin. Dan sekarang kalau ibu nonton YouTube, klik mega aulia itu mega aulia udah nggak ada tayangan yang sesi-sesi. Munculnya nangis-nangis karena pakai jilbab ya, alhamdulillah ada hikmahnya. Nggak apa-apa diledekin sama orang, lebay dia mama sekarang harus coba. Saya lebay buat dapat Allah mengangkat derajat mulia, nggak apa-apa. Dihinain sama orang bapak yang penting mulia dapat ya. Jadi buat siapapun semuanya yang sekarang lagi dibully-bully, anggap aja itu kan kiriman pahala gratis ya, alhamdulillah. Jadi sekarang saya kegiatannya adalah berdakwah keliling kemana-mana Bu, alhamdulillah. Ke Bekasi udah sering, alhamdulillah. Pastinya baru bapak ya, alhamdulillah. Jadi kalau ibu mau undang saya silakan dan tidak mencari uangnya dari berdakwah. Pak Mali,
tapi nggak menerima. Ya, itu tadi untuk kekepoan ibu kenapa saya bisa hijrah, karena ibu pengen punya banyak ilmu manfaat dan amal jariah yang bisa dibawa saya nanti ke dalam kubur dan nanti ke akhirat supaya jadi pemberat timbangan amal sendiri. Ibu-ibu juga silakan punya ilmu apa tentang masak, pasti jangan beli-beli gitu ya. Restoran saya kalau saya kasih misalkan makanannya. Kalau masaknya resep Bu, rezeki mas sudah diatur sama Allah, biar kata resep yang dipegang sama Allah anaknya bikinnya beda, mau beda rasa lainnya. Itu teh ilmu ya. Apapun ibu ilmu yang Allah beri sama kita, kalau kita bagikan daripada orang lain jadi manfaat, ilmu amal jariah ya, insya Allah. Gitu ya, jadi jangan pelit-pelit. Ilmu itu dari Allah ya, kata Allah juga dalam Al-Quran. Siapa orang yang pelit sama ilmunya, nggak mau berbagi, nggak mau syiar, ditanya pura-pura nggak tahu, karena pengen kita sendiri punya soleha sendiri, maka nanti ilmunya dililitin di lehernya dari ular dari neraka. Nabi juga gitu, hadisnya ada. Siapa orang dikasih harta, hartanya dikekepin, gue pelit, nggak mau disedekahin, dipakai dikatakan bakal sedekah dan lain sebagainya, maka hartanya sama dililitin nanti jadi ular dan nanti neraka. Karena harta dan ilmu adalah milik Allah, kita hanya ketitipan, hanya dipinjemin, masa dipinjemin pemberian, masa dititipin kita pemberian. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kata Nabi, "Farnas anfa'uhum linnas", sebaik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang. Kemudian yang kedua ya, berat lanjut tadi keluarga, dosa mati, dosa itu kata Nabi, layak ulul jannah qatiyah. Bentuknya apa? Tidak bisa masuk surga qatiyah, orang yang memutus maka Nabi memberikan jatah waktu marah-marahan diam-diaman berapa hari Bu? 3 hari. Habis 3 hari nggak bisa diterusin pahala amalan apa bisa nggak diterima, memang nggak diterima. Makanya ketika kita tuh kemarin tuh ya 15 Sya'ban ya Bu ya, 15 Sya'ban itu kan amalan kita dalam setahun dilaporkan sama malaikat kepada Allah. Kata Allah dalam hadis Rasulullah, siapa hambaku yang punya dosa sama Allah, kemudian dia istighfar, takut Allah kecuali 2 orang yang bermusuhan sampai mereka berbaikan. Jadi bukunya buku catatan amal kita setahun nggak dilihat sama Allah. Suruh baikan dulu, suruh beresin dulu. Kalau sudah mati pun itu buku nggak bisa dibisa sampai dia berbaikan apa-apa. Sungguh berat Bu, ya. Kalau kita tidak bisa saling maafkan, itu berat banget. Amalan dari rumah, dosa kalian sungguh begitu. Makanya kenapa sama Nabi tadi amanah terbaik itu adalah amanah lapang dada, ya iman tertinggi dulu. Makanya kenapa guys sulit banget? Kenapa hanya surga? Karena ada pintu surga, pintu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi gini, kalau ada orang yang ingin saya juga pernah mengalami soalnya ya waktu kerja, terus saya berusaha itu ya ada lah ya apa siapa pokoknya keluarga ketika belum ilmunya, gitu ya belum ada ilmunya, ternyata kalau memutuskan orang itu nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk surga nggak bisa masuk neraka. Rugi saya, akhirnya saya keluar yang telepon, masih hadiah. Jadi caranya supaya kita saling memaafkan, saling saya menyayangi, tahalu. Kata Nabi saling memberi, maka kamu akan saling mencintai. Coba kasih hadiah, kirim apa ya, pasti manusia yang beriman mah dulu buat, dulu baik sama aku ya, apa-apa. Dan Allah bantu dalam proses perbaikan dengan ya, jadi jangan sampai kita mati membawa dendam, jangan sampai kita mati masih bawa permusuhan.
yang mengatakan Allah itu satu kali lipat, ya. Maka mudah-mudahan kita selalu jaga iman sama Allah. Allah juga jaga hati kita. Di buku tadi yang saya kasih itu ada doanya minta di lapangan tadi yang tadi saya bilang Allahumma inni as'aluka apa tadi itu qalban saliman yang lapang itu ada ya, dan selamat kepada yang yang adalah baik, terima kasih karena sudah 2:30. Mau dilanjut apa mau satu lagi atau mau sudah selesai kita tutup doa terus foto-foto terus banyak yang mau curhat, mungkin ada yang mau undang, mungkin ada yang mau shopping, silakan. Nomornya mau saya sebutin ya Bu ya, dicatat sama enggak? 08933001 itu artinya ya. Berapa kita? 9 ada 3 kali. 1 2 3 01 nomor yang tenang terus dulu Pak. Silakan Ibu. Saya mau ini pertanyaan ini. Nanti pertanyaan itu kalau saya tanya itu ke guru saya. Pak Ustaz, Bu Ustazah, ini ada gimana dan jangan bertanya mana saya jawab dulu. Ya, ketika saya jawab sendiri saya tanya dulu. Saya mau undang Teh gitu ya. Oh, silakan nanti kalau kalian bisa sama mau belanja sama ya bisa nih. Saya bisa ke rumah. Banyak kan rumah. Ya orang-orang memang sesuatu ini. Oh, belajar dari semua banyak dari semua foto ya Allah. Jangan orang lain apa-apa. Ya, pesan saya ya ikutin apa yang Rasul kerjakan, misalnya cara makan dan minum. Saya masih lihat ada teman-teman yang minum pakai tangan kiri, ganti hijrah jadi pakai tangan kanan. Karena kata Nabi itu ya ini makan dan minum pakai tangan kan, karena di atas syaitan ya Allah syamali karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Jadi kalau kita umatnya Nabi, ikutin arahan Nabi, apa katanya? Makan dan minum pakai tangan kan? Kalau muat, kata Nabi, muat itu datang dari setan, maka tubuh mulutmu. Karena setan masuk lewat orang yang mau muat. Maka kata Nabi, kalau muat mulutnya ditutup. Tadi saya pernah lihat katanya foto, mungkin kurang ilmu, mungkin lupa atau kita mengingat. Mau berangkat dari rumah, jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, siapa orang yang berangkat keluar dari rumah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan dijaga sama Allah selamat sampai Indonesia. Yang apapun yang dikerjakan jangan lupa awal dengan bismillah. Sudah dengan alhamdulillah. Cara minum Nabi itu ada Bu. Nabi itu minum Bu 3 kali dulu. Bismillah, Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Kata Nabi, siapa orang yang minum seperti cara minumku selama airnya masih ada dalam tubuhnya, maka dia akan terhindar dari maksiat. Dia nggak mau bikin maksiat, nggak mau lihat yang kosong, nggak mau dengar yang selama air itu di dalam tubuhnya. Kalau dia minumnya seperti cara minum Nabi, maka kita kenapa sih kan talim lagi karena mencari ilmu, ya, pengen tahu Nabi kayak gimana, firman Allah kayak apa. Insya Allah kita diberi ilmu yang bermanfaat. Kalau bertanya nggak mau, kalau ngobrol insya Allah lain tanya pasti nggak tahu. Ya, makasih ya Bu ya, makasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar pelanggaran Allah yang salah dari saya. Sebelum kita selesai ada lebih doa dulu. Oke,
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami semua anak keturunan yang saleh dan salihah, hafizah Al-Qur'an dan Sunnah, berakhlakul karimah, menjadi qurrata a'yun bagi kami semua. Ya Allah, lahirkanlah dari keturunan kami ulama masa depan, ustaz-ustaz, wali-wali yang menjadi warisul anbiya, penerus Islam Rasulullah SAW dalam berdakwah ma'ruf nahi munkar, yang nantinya akan menjadi amal jariah untuk kami semua orang tua. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni semua dosa orang muslim, muslimat, mukmin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma inna nas'aluka rahmatan wa rahmatan. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan wafatkan kami ya Allah dalam keadaan baik. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan ibadah. Wafatkan kami dengan husnul khatimah. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa nasir. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa nasir. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa nasir. Ya Allah, lindungi dan selamatkan saudara-saudara kami.
setiap malamnya keluar